Halo para mahasiswa, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Dana Mudiwan, dosen mata kuliah hukum bisnis. Sahabat-sahabat mahasiswa, kita sudah beberapa sesi pertemuan dan ini adalah sesi ketujuh yang akan saya isi dengan suatu materi yang sangat menarik sekali untuk kita belajar bersama-sama, yaitu materi tentang hak atas kekayaan intelektual. Apa itu hak kekayaan intelektual? Sebelum itu, saya ingin menyampaikan dulu mengenai tujuan pembelajaran bagi para mahasiswa. Yang pertama adalah diharapkan mahasiswa mampu menganalisis penggunaan konsep dasar pengaplikasian hukum, yaitu hukum bisnis dalam konteks haki, dalam upaya perlindungan objek hasil bisnis bernilai ekonomi. Selanjutnya, para mahasiswa juga dari pemilihan ini dapat memahami fenomena hukum dari realita haki sebagai tantangan model sebagai bentuk dari persaingan global. Sahabat-sahabat mahasiswa, ini penting sekali untuk kita pahami. Selanjutnya, mari kita mulai mengenai prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. Yang pertama adalah prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi dalam hak kekayaan intelektual? Adalah hak intelektual muncul dari aktivitas kreatif, kesiapan pikiran manusia diwujudkan dalam berbagai bentuk yang bermanfaat bagi pemilik yang bersangkutan. Disinilah pentingnya adalah bagaimana kita melindungi hak intelektual dan kreativitas. Kemudian prinsip keadilan. Prinsip keadilan yang maksud dalam hak kekayaan intelektual adalah penciptaan karya atau pekerja mengarah pada pencapaian kemampuan intelektual dalam sains, seni, dan sastra yang dilindungi oleh pemiliknya. Jadi karya-karya cipta seperti buku dan sebagainya ini harus dilindungi. Kemudian prinsip budaya. Prinsip-prinsip budaya ini yaitu pengembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan bermasyarakat. Jadi hak-hak intelektual ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara umum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian prinsip sosial yaitu mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, berarti bahwa hak yang diberikan oleh hukum dan diberikan pada individu adalah kesatuan, sehingga perlindungan diberikan dasar keseimbangan antara kepentingan individu dan komunitas. Jadi kita tidak bisa mengambil hak intelektual seseorang untuk kepentingan satu kelompok, untuk kepentingan satu organisasi, tetapi ini adalah untuk kepentingan individu dan masyarakat pada umumnya. Itulah prinsip sosialnya. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, ada suatu pemahaman berkaitan dengan hak intelektual ini adalah apa yang disampaikan oleh Sultan Muhammad Shah, sarjana hukum, bahwa berkaitan dengan hak intelektual ini adalah adanya hak cipta yang secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hak berarti sesuatu kewenangan yang diberikan pada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata cipta atau ciptaan tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal, pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi, dan pengalaman. Nah, di sini jelas bahwa hak cipta itu adalah bagaimana kita mampu mengeluarkan suatu kewenangan yang diberikan pada kita itu secara bebas untuk menciptakan suatu atau mewujudkan akal, pikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman. Inilah yang dimaksud oleh Sultan Muhammad Shah. Baik, sahabat mahasiswa, kita sekarang melangkah kepada undang-undang tentang hak cipta ini, yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, Pasal 1, Angka 1 tentang hak cipta, yang berbunyi, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengalami pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ketika hak cipta ini dimunculkan, baik itu dari seni, budaya, sains, dan sebagainya, kemudian dideklarasikan, maka cipta ini harus dinaungi atau dilindungi dengan peraturan perundang-undangan. Sahabat-sahabat mahasiswa yang saya hormati, hal-hal yang tidak termasuk hak cipta, dan inilah yang sering mungkin orang menyangka ini bisa termasuk hak cipta, tetapi ini bukan termasuk hak cipta, yaitu hal-hal yang tidak termasuk
dalam hasil-hasil rapat. Sesuatu yang dihasilkan dari hasil rapat terbuka, lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan, putusan hakim, dan kitab suci atau simbol keagamaan. Jadi semua ini tidak termasuk dalam hak cipta. Nah, perlindungan hak cipta atas ciptaan itu seperti apa saja, ini adalah terdiri dari karya fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampe, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, karya lain dari hasil transformasi, terjemahan, adaptasi, aransemen, dan ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan komputer atau media lainnya. Jadi inilah yang harus dilindungi sebagai hak cipta. Selanjutnya, hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai hak cipta adalah ciptaan yang tidak orisinil. Jadi kita jangan coba-coba kalau ada yang bukan punya kita, jangan didaftarkan sebagai hak cipta. Kemudian ciptaan yang sudah merupakan milik umum, itu juga tidak boleh didaftarkan sebagai hak cipta. Kemudian ciptaan yang bersifat abstrak. Apa itu? Misalnya apa? Konsep-konsep yang bersifat abstrak, angan-angan, dan sesuatu konsep atau definisi ini tidak dimasukkan kepada hak cipta. Kemudian ciptaan yang tidak sesuai dengan ketentuan pada undang-undang hak cipta. Inilah yang tidak bisa didaftarkan dalam hak cipta. Dan ini penting sekali untuk para adik-adik mahasiswa dalam bagaimana kita berkreatif. Dalam bisnis itu memang perlu kita menciptakan hal-hal yang unik dalam berdagang atau kita mengadakan bisnis yang profesional. Kita tentu saja tidak mungkin bersentuhan dengan hak cipta ini, dan kita tidak bisa mencuri-curi atau mengambil hak cipta dari orang lain untuk hal-hal yang bersifat ekonomi. Semua ada aturannya, dan apabila ini dilanggar akan berdampak pada ketentuan hukum. Jadi saya ingatkan kembali kepada sahabat mahasiswa, apalagi yang suka meniru dan sebagainya, jangan coba-coba merusak hak cipta orang lain, mengambil hak cipta orang lain. Ini adalah suatu kejahatan yang nanti dia masukkan dalam hukum pidana. Demikian untuk dipahami oleh semua mahasiswa. Mudah-mudahan yang berkaitan hak intelektual ini, hak cipta ini bisa menjadi kita semua untuk saling menghargai tentang hak cipta atau kreativitas yang dihasilkan oleh kemampuan pikir dari masyarakat atau pebisnis-bisnis yang ada di negara kita. Demikian saya akhiri semua sesi dalam berkaitan dengan hukum bisnis ini, dan kita akan berjumpa dengan materi lain di waktu yang akan datang. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.